Selamat Hari Tuhan, saudara-saudari. Damai Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita semua. Senang berjumpa lagi dengan Anda sekalian di channel Heavenward. Saudara-saudari, di hari Tuhan ini gereja sekaligus merayakan pesta pembaptisan Tuhan Yesus oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan. Dan di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang saya terima berkaitan dengan pembaptisan Tuhan Yesus. Pertanyaan pertama, Yohanes Pembaptis melakukan pembaptisan di Sungai Yordan sebagai pengampunan dosa-dosa. Apakah Tuhan Yesus memiliki dosa sehingga dia dibaptis oleh Yohanes Pembaptis? Tentu saja saudara-saudaraku, Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis bukan karena dia memiliki dosa. Keempat Injil telah berbicara tentang hal ini. Dalam ketiga Injil sinoptik, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas, diceritakan di sana bahwa setelah Tuhan Yesus keluar dari Sungai Yordan, Roh Kudus turun dalam rupa seperti burung merpati dan terdengar suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Ini kita bisa lihat di Injil Matius bab 3 ayat 17. Juga dalam Injil Yohanes dikisahkan kesaksian serupa dengan cara yang berbeda. Yohanes Pembaptis mengungkapkan alasan mengapa Tuhan Yesus dibaptis olehnya. Kita bisa melihat dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 31. "Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Jadi Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis supaya dia dinyatakan kepada Israel. Dia dinyatakan melalui kesaksian Yohanes Pembaptis seperti yang tertulis dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 32 sampai 33 sebagai berikut. "Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, 'Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah.'" Jadi keempat Injil mengisahkan peristiwa yang sama dan memberi kesaksian yang sama bahwa Tuhan Yesus inilah Anak Allah. Dan bukan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu berdosa dan oleh karena itu dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Pertanyaan yang kedua, dengan dibaptisnya Tuhan Yesus oleh Yohanes, apakah justru menunjukkan bahwa Yohanes lebih berkuasa dibandingkan Tuhan Yesus? Baik, mari kita lihat bersama Injil Matius bab 3 ayat 13 sampai 15. "Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, 'Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku?' Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, 'Biarlah hal ini terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah.' Dan Yohanes pun menurutinya." Dari kutipan Injil Matius tadi sudah jelas bahwa dengan membaptis Tuhan Yesus tidak membuat Yohanes Pembaptis lebih berkuasa. Buktinya, Yohanes sendiri merasa sungkan, tetapi karena perkataan Tuhan Yesus, Yohanes pun akhirnya membaptis dia. Pertanyaan yang ketiga, apakah orang harus dibaptis supaya selamat?
Baptisan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus dalam gereja Katolik adalah mutlak untuk keselamatan jiwa. Mari kita lihat dalam kitab suci. Yang pertama adalah dari Injil Markus bab 16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Lalu dari surat Rasul Paulus kepada Titus bab 3 ayat 4-7. Tetapi ketika kerahiman dan kasih Allah penyelamat kita telah nyata kepada manusia, kita diselamatkan oleh Allah. Hal itu terjadi bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, melainkan karena rahmat-Nya, berkat permandian kelahiran kembali dan berkat pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita lantaran Yesus Kristus penyelamat kita. Dengan demikian, kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Dari kedua kutipan tadi sudah jelas bagi kita bahwa yang pertama, baptis adalah mutlak untuk keselamatan jiwa. Yang kedua, karena baptis kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh kasih karunia Allah. Yang ketiga, bukan orang baik yang selamat, namun orang benar. Karena keselamatan itu bukan karena perbuatan baik manusia, namun semata-mata karena rahmat Allah bagi orang benar, yaitu mereka yang percaya dan dibaptis. Yang keempat, orang yang telah dibenarkan karena baptis dituntut untuk berbuat kebaikan. Orang benar yang tidak berbuat baik adalah pendusta, seperti yang dikutip dari surat pertama Rasul Yohanes bab 2 ayat 4. Barang siapa berkata, "Aku mengenal dia," tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Demikianlah 3 pertanyaan yang sudah terjawab dalam video kali ini. Kiranya kita semua semakin setia akan pembaptisan yang telah kita terima hingga akhir hayat kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semua.